Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterkaitan LQ, LI, dan SI terhadap perencanaan wilayah dan pertanian industri berkelanjutan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fia Nuryawati dengan NIM 1819106068, berasal dari Universitas Jember, Fakultas Teknik dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan saya saat ini sedang menempuh mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Adapun agenda pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua pembahasan sedikit mengenai LQ, yang ketiga ada LI, yang keempat ada SI, dan yang kelima yaitu studi kasus yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Untuk latar belakang untuk latar belakang ini yaitu di mana memusatnya aktivitas merupakan dampak dari penerapan teori pemusatan atau biasa disebut dengan central place theory, yang menjadi teori umum yang diadopsi dalam pembangunan wilayah. Yang kedua yaitu adanya penetapan indeks pemusatan aktivitas dapat dijadikan salah satu teknik untuk mengidentifikasi proses aglomerasi serta mengidentifikasi sentra aktivitas di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan kondisi fisik geografis menjadi salah satu sumber keunggulan komparatif suatu wilayah. Nah, masuk di pembahasan yang kedua yaitu mengenai LQ, yaitu suatu penyajian perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Untuk LQ sendiri yaitu merupakan teori basis ekonomi yang intinya karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Nah, yaitu tujuan metode LQ ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan atau basis dalam suatu wilayah. Nah, untuk teknik analisis LQ ini merupakan cara pemulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Cara ini tidak atau belum memberikan kesimpulan akhir. Kesimpulan yang diperoleh baru merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dan perlu dikaji kembali melalui teknik analisis lain yang dapat menjawab apakah kesimpulan sementara di atas terbukti kebenarannya. Nah, kesimpulan yang diperoleh baru itu memang kesimpulan sementara. Walaupun dalam teknik ini tidak memberikan kesimpulan akhir, namun dalam tahap pertama sudah cukup memberikan suatu gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Suatu satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah buruh atau hasil produksi atau juga satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. Yang selanjutnya mengenai LQ itu ada kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu suatu alat analisis yang digunakan dengan mudah dan cepat, sederhana juga. Terus yang kedua, alat analisis awal untuk suatu daerah. Yang ketiga yaitu
dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah, acuan, dan periode waktu. Untuk kelemahannya sendiri, karena sederhana, maka dituntut adalah akurasi data. Perlu adanya validasi data. Serta yaitu yang kedua itu delineasi wilayah kajian untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup aktivitas acuannya sering tidak jelas. Nah, LQ ini terkadang memang aneh, tidak sama dengan apa yang kita duga. Misalnya, suatu wilayah yang diduga memiliki keunggulan di sektor non-pangan, justru yang muncul malah sebaliknya, yaitu keunggulan di sektor pangan. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan LQ. Bisa dilihat di slide. Untuk LQI ini digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu komoditas yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, menurut Hendayana tahun 2003 menggunakan metode ini dalam penentuan komoditas unggulan nasional. Hasil perhitungan menunjukkan indikator pemusatan aktivitas perekonomian. Persamaan LQ ini adalah dapat dilihat di slide tersebut beserta penjelasannya, yaitu ada yang sebagai yang di atas itu merupakan nilai aktivitas jenis jenis yang akan dibahas di wilayah yang di wilayah dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Kemudian yang di bawahnya justru yang lebih besar seperti itu. Untuk struktur perumusan LQ sendiri yaitu apabila LQ itu ada 3 macam, yaitu LQ di atas lebih dari 1, LQ sama dengan 1, ataupun LQ kurang dari 1. Seperti itu. Kalau LQ kurang dari 1 itu merupakan sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dibandingkan sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan. Apabila LQ sama dengan 1, maka sektor yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerahnya sendiri. Untuk LQ lebih dari 1 dapat dipahami sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibandingkan sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga dapat dikatakan sebagai sektor unggulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai LI. LI ini merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengetahui distribusi aktivitas tertentu di wilayah. Untuk persamaan LI sendiri dapat dilihat di slide, yaitu yang XIJ itu luas panen komoditas tertentu di suatu kabupaten, sedangkan XI itu total luas panen di komoditas tertentu di tingkat provinsi. Kemudian untuk XJ itu total luas panen seluruh komoditas di suatu kabupaten, dan yang S yaitu total luas panen seluruh komoditas di provinsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu apabila nanti hasil dari perhitungan LI sendiri apabila mendekati 0, tingkat perkembangan kegiatan relatif di semua wilayah atau dapat dikatakan terdispersi. Apabila mendekati 1, maka aktivitas yang diamati
berkembang secara memusat atau terkonsentrasi seperti itu. Nah, untuk SI sendiri yaitu merupakan analisis yang menggambarkan wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada. Analisis ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan LI, yaitu sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil LQ. Seperti yang saya katakan tadi, karena LQ tersebut hanya dapat memberikan kesimpulan sementara saja, jadi perlu analisis lain untuk mendukung. Analisis SI ini digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikan atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Untuk persamaan SI sendiri dapat dilihat pada slide ya. Itu berkaitan dengan PDRB seperti itu. Untuk yang dihasilkan dari persamaan SI sendiri hampir sama dengan LI, di mana apabila mendekati 0 maka wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas atau diversifikasi. Apabila mendekati 1 maka wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang khas atau spesial seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai studi kasus, bagaimana cara perhitungannya. Di sini saya mengambil studi kasus yang hanya menggunakan LQ saja seperti itu. Untuk jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Location Question dalam penentuan sektor basis dan non basis di Kabupaten Gorontalo. Jadi dalam jurnal ini itu hanya menggunakan analisis LQ saja seperti itu, sehingga nanti kesimpulan yang dihasilkan itu hanya bersifat sementara saja. Nah, pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari tercapainya pembangunan ekonomi. Diperlukan analisis terhadap kawasan yang menjadi andalan sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo sendiri, sehingga perencanaan pembangunan ekonomi dapat direalisasikan secara terstruktur berdasarkan potensi sektoralnya. Ditinjau dari nilai sektor PDRB wilayah, sektor pertanian memiliki peran besar dalam peningkatan PDRB Kabupaten Gorontalo. Belum dapat dipastikan bahwa sektor pertanian merupakan basis dari Kabupaten Gorontalo sendiri, karena diperlukan perbandingan antara wilayah yang lebih luas dengan wilayah Kabupaten Gorontalo sendiri, seperti konsep perhitungan pada LQ sendiri. Provinsi Gorontalo menjadi pembanding nilai sektor PDRB Kabupaten Gorontalo. Perhitungan nilai LQ dibutuhkan untuk mengetahui sektor basis dan non basis yang dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo. Nah, pada jurnal yang saya ambil yaitu teknik LQ itu belum bisa memberikan kesimpulan akhir tentunya dari sektor-sektor yang teridentifikasi sebagai sektor strategis. Namun, untuk tahap pertama sudah cukup memberikan gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam sektor yang teridentifikasi, khususnya di Kabupaten Gorontalo sendiri. Nah, untuk proses pengumpulan data berdasarkan data sekunder yaitu bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo dan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Jadi pembandingnya antara Kabupaten Gorontalo dan wilayah Provinsi Gorontalo. Teknik analisa yaitu untuk mengidentifikasi sektor dan subsektor
subsektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan analisis LQ tersebut. Input data yang digunakan adalah nilai produksi tiap sektor dan subsektor di Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo berdasarkan nilai pendapatan sektor dan subsektor total. Nah, yang selanjutnya yaitu ada berupa data PDRB dari Kabupaten Gorontalo, serta nanti juga akan ada data PDRB dari Provinsi Gorontalo sebagai pembanding untuk analisis LQ. Nah, berikut ini merupakan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Gorontalo tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam satuan juta rupiah. Dapat dilihat dari tabel tersebut itu dari tahun 2012 sampai 2016. Ada yang pertama itu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian yang kedua ada pertambangan, dan selanjutnya sampai dengan total. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini merupakan tabel PDRB di tingkat provinsi tahun 2012 juga sampai tahun 2016. Nah, untuk perhitungan LQ setiap sektor ekonomi di Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 5 tahun dari 2012 sampai 2016 itu kita ambil contoh industri pengolahan. Nah, untuk perhitungannya yaitu nilai PDRB sektor industri pengolahan tingkat yang lebih rendah dibagi total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah juga. Jadi kemudian yang selanjutnya yaitu nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tingkat wilayah provinsi dibagi dengan nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tingkat wilayah yang lebih luas. Jadi totalnya itu jadi yang pertama 120 itu merupakan nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tingkat kabupaten dibagi dengan totalnya pada tingkat kabupaten juga. Kemudian 265.000 sekian itu merupakan nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tingkat provinsi dibagi dengan total nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tingkat provinsi juga, sehingga itu didapat tahun 2012 sampai tahun 2016 itu lebih dari satu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sektor industri pengolahan merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil lebih dari satu. Nah, untuk mengetahui ini, maka setiap sektor itu dihitung. Nah, ini saya hanya mengambil contoh dari industri pengolahan saja. Jadi dapat ditarik kesimpulan sementara dari ketujuh sektor basis Kabupaten Gorontalo, sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan kontribusi yang cukup tinggi, dan juga nilai LQ Kabupaten Gorontalo terhadap perekonomian provinsi juga cukup tinggi menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan basis yang sangat baik
untuk dikembangkan karena banyak sekali dampak positif yang ditimbulkan dari sektor ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.